Cerita sebelumnya, Pak Lukman berhasil membuat hajatan yang mewah. Namun, itu semua hasil ngutang. Kini, Pak Lukman harus mencari cara untuk membayar utang tersebut. Hai, sebelum kalian nonton, boleh bagi like dan subscribe-nya dulu ya. Kalau udah, kita lanjut. Pak, ada kereta. Tinggalin aja motornya. Enggak, aku gak mau ninggalin motorku. Enggak, motorku hancur. Pak, Bapak kenapa? Motor Bapak kemana? Aku ketabrak kereta, Bu. Motorku hancur, nggak bisa diambil lagi. Ya Allah, Pak. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak selamat. Nggak apa-apa gimana? Itu motor baru, Bu. Ya nggak bisa juga, Pak. Namanya juga musibah. Bapak istirahat dulu, nanti Ibu obatin. Pak, gimana ya utang kita? Tadi siang, Bu Mira kesini nagih kita. Iya, Bu. Aku juga bingung. Mana motor kita udah hancur, ndak bisa dijual lagi. Apa kita jual sawah aja ya, Bu? Jual sawah? Lumayan buat belanja sama bayar utang. Itu kan peninggalan orang tua Bapak. Aku tahu, Bu. Tapi mau gimana? Daripada kita ditagih tiap hari, Tapi nanti laku berapa ya sawah kita kira-kira? mungkin 20 jutaan. Sawah kita nggak luas, Bu. Saya cuma berani kasih harga 17 juta, Pak. Gimana? Ya sudah, Pak. Nggak apa-apa. Sawah yang menjadi warisan orang tua Pak Lukman pun terjual dengan harga murah. Namun masih tidak cukup untuk melunasi semua utangnya. Pak Lukman, kapan Bapak bayar utangnya? Udah lewat loh ini 3 hari. Iya, Bu. Sabar ya. Saya habis kena musibah ini. Makanya Pak, itu karena Bapak mau menghindar dari kami kan? Pokoknya aku nggak mau tahu Pak. Aku mau hari ini juga uangnya. Iya, Bu. Nanti malam saya transfer. Ya Allah, kenapa jadi begini? Sawah udah dijual tapi masih nggak cukup buat lunasin utang. Halo, Ibu. Kenapa, Bu? Tumben nelfon malam-malam. Abdi, bapakmu kecelakaan, Nak. Motornya hancur ketabrak kereta tadi sore. Apa? Astagfirullah. Gimana Bapak sekarang? Alhamdulillah, bapakmu selamat. Cuma luka-luka. Tapi motornya udah hancur. Ya Allah, Bu. Aku pulang aja ke sana ya, Bu. Gak usah, Nak. Bapakmu bakal baik-baik aja. Sekarang dia lagi istirahat. Tapi Ibu bingung. Bingung kenapa, Bu? Kemarin, bapakmu jual sawah untuk lunasin utang kita. Tapi uangnya masih nggak cukup, Nak. Loh, kenapa dijual, Bu? Itu sawah satu-satunya loh. Itu keputusan bapakmu, Nak. Ibu sudah ngomong gitu juga. Nak, uangmu masih nggak? Ibu pinjam sedikit aja, Nak, buat tambahan. Tapi aku nggak bisa bantu banyak, Bu. Kemarin aku baru bayar kontrakan. Iya, Nak. Ibu tahu. Pak, Abdi cuma bisa bantu sedikit. Gimana ya? Masih kurang ini. Sabar, Bu. Bapak lagi cari solusi nih. Tadi juga Bapak ditagih sama Bu Mira. Dia minta uangnya malam ini juga. Ya Allah, Pak. Wah, lumayan banget ini buat nambah-nambah bayar utang. Pinjam apa enggak ya ini? Pinjam aja lah. Nanti kan kalau Abi gajian bisa dibayar. Wih, cepet banget cairnya. Lumayan lah. Cair apaan, Pak?
kok kayak seneng banget? Ini Bu, Bapak pinjem duit di online, ada iklannya tadi. Langsung dikasih 25 juta. Ya Allah, Pak, itu pinjol, Pak. Bunganya gede. Gimana nanti kita bayarnya? Ah, nggak apa-apa Bu, nanti kita pinjam sama Abdi. Yang penting, utang kita sama tetangga lunas dulu. Pak, utang Bapak udah dibayar belum sama Pak Lukman? Iya Bu, sudah. Semalam ditransfer sama dia. Kayaknya dia udah tobat deh, abis kecelakaan kemarin. Infonya sih, dia jual sawah. Iya kah? Emang cukup ya? Kan sawah dia kecil, gak mungkin laku 50 jutaan. Nggak tahu, mungkin pakai pinjol. Ada istrinya tuh. Sebulan berlalu, Pak Lukman pun tidak sanggup membayar pinjol. Karena bunganya yang besar, akhirnya debt collector mulai berdatangan. Pak, ini gimana, Pak? Tadi siang debt collector datang, nagih marah-marah. Bapak juga bingung Bu, mau pinjem. Orang udah nggak percaya lagi sama Bapak. Aku malu, Pak, kalau kayak gini. Tetangga masih aja ngomongin kita. Kalau kayak gini terus, aku pulang ke rumah orang tuaku aja, Pak. Jangan gitu Bu, kita selesain masalah ini sama-sama. Maaf, Pak. Tapi aku udah nggak kuat. Pak Lukman, keluar kamu. Utang lu udah telat 2 bulan. Kalau nggak bisa bayar, barang-barang lu gue ambil. Jangan Pak, kasih saya waktu dulu Pak. Bapak udah telat 2 bulan. Gak ada lagi waktu buat papa. Jangan diambil semua barang-barangku Pak. Ini belum lunas ya Pak. Bulan depan kami kesini lagi. Ya Allah, Pak. Jangan ambil barang kami. Bu, Ibu mau kemana? Aku mau pulang kampung dulu, Pak. Mau nenangin diri. Jangan gitu Bu, jangan tinggalin aku sendiri. Bapak atasin sendiri dulu ya masalah ini. Ibu capek. Kenapa jadi rumit gini sih masalah ini? Nak, kamu masih ada uang nggak? Bapak pinjam dulu nak. Bapak buat apa? Uang Abdi tinggal sedikit, Pak. Keperluan aku sama istriku banyak di sini, Pak. Ya sudah nak, nggak apa-apa kalau kamu nggak ada. Bapak cuma mau ngelunasin utang aja. Lah, utang apa lagi, Pak? Katanya kemarin sudah dibayar semua. Bapak pinjam pinjol nak, buat nutup utang kemarin. Ya Allah, Pak. Kenapa Bapak pakai pinjol? Gimana ya nyelesain masalah ini? Apa aku jual rumah aja ya? Biar cepat selesai urusan pinjol ini. Akhirnya, Pak Lukman pun menjual rumahnya. Namun, rumahnya dihargai sangat murah. Uangnya hanya cukup untuk membayar utangnya saja. Saya berani cuman 70 juta Pak. Gimana? Soalnya banyak yang harus direnovasi ini. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Yang penting duitnya hari ini Pak. Loh, Pak. Kenapa Bapak nyusul ke sini? Siapa yang jaga rumah? Rumah udah Bapak jual Bu, Astagfirullah. buat melunasi utang-utang pinjol itu. Kenapa Bapak nekat jual rumah gitu? Bapak terpaksa Bu. Kalau nggak gitu, bunganya makin gede. Ya Allah, Pak. Kenapa hidup kita jadi gini? Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau cari kosan aja Bu.
Nggak enak kalau tinggal lama-lama di sini. Emangnya Bapak ada duit? Masih ada dikit, Bu. Sisa yang kemarin. Ya Allah, Pak. Bapak kalau nggak ada duit, pulang ke sini aja ya. Ya sudah, Nak. Nggak apa-apa kalau kamu nggak ada. Cari di mana ya ini buat bayar kos? Gimana ya ini cari duit? Pinjem Abdi nggak ada. Pinjem ibu malu. Wah, banyak banget itu duitnya. Ambil ndak ya? Lumayan itu buat makan sebulan. Woi, maling lu ya? Woi, ada maling kotak amal, woi. Ayo, kejar, kejar. Aku bukan maling, Pak. Ampun! Ampun! Ini benar istrinya Pak Lukman. Iya, saya sendiri, Pak. Ada apa ya? Pak Lukman sekarang di penjara, Bu, karena dia kedapatan mencuri kotak amal. Ya Allah, Pak. Kenapa kamu jadi gini, Pak? Akhirnya, hidup Pak Lukman pun berakhir di penjara. Yang dulunya rela ngutang agar disanjung banyak orang, sekarang hanya cacian dan hinaan yang ditanggung keluarga Pak Lukman.